anak-anak, jumpa lagi dalam ibadah online hari ini. Apa kabarmu hari ini? Tentunya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, sudah siap untuk beribadah? Pada saat anak-anak beribadah, yang pertama, anak-anak harus menggunakan pakaian yang rapi. Yang kedua, tidak boleh beribadah sambil makan. Yang ketiga, tidak boleh beribadah sambil bermain game di HP, atau bermain boneka, atau bermain mobil-mobilan. Apalagi beribadah sambil tidur-tiduran. Anak-anak harus tetap fokus dalam beribadah dan tetap mengikuti ibadah sampai selesai. Diharapkan orang tua dapat mendampingi anak-anak pada saat anak-anak beribadah secara online. Oke, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 30 ayat 16a. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan lama-lamanya. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami akan memulaikan ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang akan memimpin ibadah kami. Berkati juga kami yang akan mengikuti ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam adik-adik yang ada di rumah. Kita akan segera mulaikan ibadah kita. Kita angkat pujian penyembahan. Ku mau cinta Yesus selamanya.
sorakan haleluya 4 kali yang paling dahsyat dan luar biasa. Guru-guru sudah siap? Siap. Haleluya, semuanya bangkit berdiri. Tante Yanti hitung ya. 1, 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Seperti sungai kasihnya, seperti
firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan angkat satu pujian bagi Tuhan. Ku tetap cinta. Tetap cinta.
Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati guru-guru sekolah minggu yang akan membawa firman Tuhan, dan kiranya firman-Mu tertanam dalam hidup kami dan menjadi pedoman hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya? Pastinya dahsyat, luar biasa. Senang Tante Neti sekarang dapat berjumpa kembali bersama adik-adik di rumah. Meskipun ibadah online ya, tapi kita tetap semangat. Kita tetap memuji Tuhan. Kita tetap beribadah sekolah minggu. Ya, nah, puji Tuhan. Pada kesempatan siang hari ini, Tante Neti mau cerita tentang judulnya Tak Dibiarkan Kelaparan. Nah, pastinya adik-adik tahu tuh apa yang dibilang tentang kelaparan. Nah, kelaparan ini pasti ada hubungannya dengan makanan. Wah, makanan, dan itu pun supaya apa? Tidak lapar. Tapi di sini dikatakan tak dibiarkan kelaparan. Nah, Tante Neti mau cerita terambil di dalam 1 Raja-Raja 17. Ya, Perjanjian Lama adik-adik ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai yang ke-6. Sudah adik-adik ya? Nanti bacanya di rumah masing-masing, dengarkan cerita firman Tuhan dulu ya. Yuk, sudah disiapkan Alkitabnya? Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Ya. Nah, di sini dikatakan cerita ini tentang seorang Nabi Elia. Ada 3 tokoh, Nabi Elia, Raja Ahab, Ratu Isabel, dan satu lagi seekor burung gagak. Apa hubungannya dengan burung gagak? Nah, dengarkan cerita dulu ya. Nanti adik pasti tahu apa ada hubungannya dengan burung gagak, Nabi Elia, Ratu Isabel, dan Raja Ahab. Nah, adik-adik semua, pada suatu ketika pada zaman pemerintahan Raja Ahab, Raja Ahab ini mempunyai istri, namanya Ratu Isabel. Ratu Isabel ini mempunyai hati yang kejam, jahat, keji, tidak baik. Dia mempengaruhi suaminya supaya membunuh semua orang, termasuk semua para nabi, termasuk Nabi Elia. Kenapa kok Nabi Elia dibunuh? Nah, di sini Nabi Elia adalah nabi yang setia kepada Tuhan, nabi yang taat, nabi yang dengar-dengaran semua perintah Tuhan. Kenapa kok Raja Isabel bersama Ratu Isabel ini tadi suruh membunuh semua para nabi, semua orang? Ternyata mereka mempunyai rencana untuk supaya menyembah berhala, menyembah patung, menyembah di luar Tuhan Yesus. Nah, menyembah patung-patung, misalkan gambar-gambar, pohon-pohon, tembok-tembok, itu semua Baal untuk disembah. Tapi di sini ada seorang nabi, namanya Nabi Elia. Dia tidak mau ya untuk menyembah Baal. Akhirnya Tuhan Yesus memerintahkan Nabi Elia untuk pergi bersembunyi di Sungai Kerit. Nah, Sungai Kerit ini artinya tempat persembunyian. Di Sungai Kerit. Akhirnya Nabi Elia ini tadi mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan suruh, karena Nabi Elia ini adalah artinya Tuhan adalah Allahku. Dia mendengarkan semua apa yang diperintahkan Tuhan kepada Nabi Elia, karena Nabi Elia ini adalah nabi yang taat, dengar-dengaran dan takut akan Tuhan. Ternyata setelah itu Nabi Elia pergi ke Sungai Kerit. Dia bersembunyi di sana. Ketahuan tidak adik-adik? Oh tidak ketahuan, karena Tuhan menjaga Nabi Elia. Kemudian setelah Nabi Elia ini bersembunyi,
di sana Nabi Elia tidak mengalami ketakutan, tidak mengalami rasa cemas. Karena apa? Ada Tuhan Yesus yang menjaga, yang melindungi, yang menolong. Semua orang-orang pasti sudah mati, tetapi tidak untuk Nabi Elia. Nabi Elia ini selamat. Elia juga tidak mengalami rasa khawatir, tidak mengalami rasa takut, tidak mengalami rasa apapun. Karena Nabi Elia tahu yang menjaga dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Nabi Elia ini dia memiliki ketaatan penuh kepada Tuhan Allah. Tentang kehidupan Elia, di sini dibilang katanya, di tengah situasi yang sangat menakutkan, semua para nabi dibunuh, semua orang dibunuh. Karena apa? Siapa di sini yang tidak taat dengar-dengaran untuk menyembah Baal, itu akan dibunuh. Nah, di sini Tuhan membuktikan bahwa Nabi Elia ini aman. Tuhan memelihara Nabi Elia. Tuhan menolong dan melindungi Nabi Elia. Semua ini ada rasa kelaparan. Tuhan mendatangkan hukum. Semua ini kelaparan. Tapi tidak di sini untuk Nabi Elia. Nah, di sini Nabi Elia terselamatkan oleh Tuhan Yesus tadi. Dia menyuruh burung gagak. Seekor burung gagak. Apa itu? Nah, untuk apa Tuhan Yesus ini tadi menyuruh burung gagak ini ya? Mau kemana burung gagak ini? Disuruh ini. Mau untuk apa? Nah, ternyata Nabi Elia ini yang bersembunyi di Sungai Kerit ini, yang artinya diasingkan, dipisahkan, disendirikan, terpencilkan, ini di tempat yang terasing dan terpisah dari orang-orang yang dibunuh orang tadi ya, adik-adik semua ya. Nah, di sini dengan keberanian Nabi Elia tadi, dia yang tidak ketakutan, dia tidak mengalami kebimbangan. Nah, di sini akhirnya burung gagak, Tuhan mengirimkan burung gagak untuk mengirim makanan. Wih, enak sekali. Tante Neti juga mau kalau dikirim makanan ya. Bercanda adik-adik ya. Nah, di sini senang rasanya burung gagak mengirimkan makanan untuk Nabi Elia. Ternyata Nabi Elia ini juga tidak merasakan rasa lapar tadi ya. Ternyata Tuhan tidak membiarkan Nabi Elia ini merasakan kelaparan. Bagaimana adik-adik kalau rasa lapar, aduh pasti perut ini sudah berbunyi keroncongan, kerucuk, pasti ya, mama makan, mama lapar, pasti begitu orang kita pasti, adik-adik pasti minta makan. Nah, setelah itu burung gagak memberi makan Nabi Elia tadi. Nabi Elia ternyata di sini terpelihara. Semua kebutuhan terpenuhi. Enak kan? Enak. Itulah rasanya menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang dengar-dengaran, yang tidak suka melawan, yang rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin apa ya? Rajin semuanya. Pasti Tuhan memelihara, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, dan Tuhan akan memberkati segala kebutuhan adik-adik semua yang ada di rumah. Amin. Amin. Demikianlah adik-adik di rumah cerita firman Tuhan pada siang hari ini. Boleh menjadi berkat bagi adik-adik di rumah ya. Nah, jadilah anak yang pintar, hebat, dan luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan, anak-anak yang di rumah, tiba saatnya kita akan
memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Persembahannya bisa diberikan kepada guru-guru sektor yang ada, atau bisa langsung diberikan kepada Tante Meska yang ada di gereja. Kita angkat pujian, haleluya, puji Tuhan. Tutup mata, awas matanya jangan lirik kanan, lirik kiri, fokus sama Tuhan ya. Ya, oke, cuci tangan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu pada siang hari ini Tuhan. Pada kesempatan siang ini Tuhan, kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu dimanapun berada Tuhan. Kiranya tetap di dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan. Jadikan anak-anak sekolah minggu ini menjadi anak yang manis, dengar-dengaran, taat, dan terlebih takut akan Tuhan. Engkau berkati anak-anak sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah online sekolah minggu Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberkati orang tua mereka, oma, opa, yang sudah membantu menggerakkan hati anak-anak mereka untuk datang beribadah kepada Tuhan. Berkati mereka, berkati anak-anak sekolah minggu di dalam sekolahnya, di dalam studinya, di dalam masa depannya, di dalam pertumbuhan mereka Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Yang berulang tahun sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini Tuhan. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Biarlah umur panjang selalu menyertai di dalam kehidupan adik-adik semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami, dan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami akhiri sekolah minggu kami pada siang hari ini. Haleluya. Amin.